Materinya apa aja sih yang kira-kira dipersiapin untuk calon duta bahasa nantinya? Udah tahu belum sih? Kok bisa ya saya yang dipilih menjadi pemenang pertama? Sampai sekarang udah tahu nggak sih alasannya kenapa kalian akhirnya terpilih jadi pemenang pertama? Ada yang tahu nggak? Halo, selamat datang di Halo Lampung yang menyajikan obrolan tak terduga yang dibawakan seenaknya. Tentunya di hari yang sangat spesial, di hari ini, tentunya di edisi awal tahun 2023. Saya akan mengundang salah satu, bahkan dua narasumber ya di hari ini akan membahas tema ataupun juga obrolan yang menarik dengan obrolan yang semau-maunya tentunya di edisi kali ini ya. Dan juga tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin menyaksikan tayangan Halo Lampung dengan edisi podcast di episode kedua kali ini, tentunya kamu bisa menyaksikan melalui kanal YouTube di Radar Lampung TV dan juga di channel Radar Lampung TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam. Dan nggak cuma itu aja, serta tersedia di Spotify dan juga dapat diakses melalui website radartv.co.id dengan cara berlangganan. Nah, di hari yang sangat spesial di awal tahun 2023 kali ini, tentunya sudah ada dua narasumber yang akan hadir, tapi baru satu ya, masih single. Yang satu lagi nanti akan menyusul hadir di tengah-tengah kita untuk membahas yang lebih menarik lagi seputar tentang personalnya dan juga membahas tentang samir ataupun selempang yang digunakan oleh kedua narasumber kita di hari ini tentunya ya. Oke, aku sapa dulu narasumber aku yang pertama di hari ini, seorang wanita cantik, muda, nan bertalenta dengan karir yang sudah gemilang. Ini dia, namanya adalah Yolanda Yandra. Halo Yolanda. Halo, selamat sore Kak Imron. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Im gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Di awal tahun tentunya harus memiliki energi yang lebih positif lagi di hari-hari ataupun tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Oke Yola, nanti satu lagi adalah Ival ya, atau Iya, Rivaldi nanti akan menyusul bergabung sama kita di hari ini tentunya. Yola, gimana di tahun 2022, apa saja yang udah dilewati sepanjang setahun kemarin? Alhamdulillah banyak. Apa aja nih, bisa cerita banyak. sedikit nggak sih yang sudah terlewati di tahun 2022, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah didapatkan, akhirnya positif banget dengan di tahun 2022 ini. Alhamdulillah di tahun 2022 mendapatkan kesempatan dan amanah untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung. Selain itu juga mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional dan alhamdulillah mendapatkan juara. Oke, jadi itu benar-benar yang paling berkesan. Iya, betul. Mengikuti Duta Bahasa Provinsi Lampung, kemudian mengikuti di tingkat nasional dan memenangkan juara 3 atau terbaik 3 ya. Iya, betul. Tapi jauh sebelum mengikuti Duta Bahasa Provinsi Lampung, sebenarnya Yola ini siapa sih gitu ya, biar pemirsa yang ada di rumah dan juga di pemirsa yang ada di YouTube juga tahu nih sebenarnya Yolanda ini siapa sih, sebenarnya aktivitas sehari-harinya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit? Ya, halo. Apa ya Kak? Pemirsa. Halo pemirsa. Ya, perkenalkan saya Yolanda Permata Yandra. Biasanya saya akrab disapa Yola. Sehari-harinya saya bekerja sebagai ASN untuk. Wow, di ASN mana nih? Boleh dong disebutin ASN mana? Jadi siapa tahu setelah ini atasannya tertarik untuk ikutan juga di podcast ya. Salah satu ASN yang ada di? Salah satu ASN di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, ya, Perpajakan? Tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Tapi biasanya kalau misalkan Kementerian Keuangan ini kan pasti melalui serangkaian pendidikan yang memang dari kementerian ya. Waktu itu berarti mengikuti pendidikan apa sehingga bisa masuk jadi ASN di Kementerian Keuangan khususnya untuk di pajak? Waktu itu aku mengenyam pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN, atau kalau dulu terkenalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Betul, STAN ya? Iya, betul. Jadi selama 3 tahun di Bintaro, kemudian penempatan alhamdulillah dapat
di sini penempatannya. Oke, jadi memang dari tahun 2000 berapa berarti? Angkatan 2000? 2016. 2016 Iya. selama 3 tahun selesai dan memang rezekinya ditempatkan di Bandar Lampung ya. Iya, betul. Tapi teman-teman yang lain, lulusan-lulusan STAN yang lain memang pada mental ke provinsi-provinsi lain atau memang sesuai rezekinya masing-masing atau bagaimana? Penempatannya seluruh Indonesia. Seluruh Kak. Indonesia? Iya, betul. Bakal akan pindah nggak sih Yola nanti ke depannya? Akan dimutasi berkala. Biasanya beberapa tahun sekali pasti ada mutasi regional, mutasi kanwil, atau mutasi nasional. Oke, nah ini kan biasanya menjadi impian semua generasi muda atau untuk adik-adik yang di luar sana yang baru lulus SMA untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi. STAN itu menjadi salah satu keinginan semua orang tua dan keinginan setiap individu anak muda saat ini. Nah, ada nggak sih cara mengikuti seleksinya seperti apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti STAN gitu-gitu, karena banyak yang pengen banget masuk ke STAN karena menjamin dari segi karir dan lain sebagainya. Caranya ada nggak sih Yola? Tipsnya deh gitu seperti apa? Tipsnya supaya bisa diterima di STAN ya Kak? Betul, kiat-kiatnya apa gitu ya? Sebenarnya waktu itu agak ini juga ya, agak jungkir balik ya kayak belajar ya. Lulus SMA langsung ikut STAN atau memang ada setahun dulu jeda untuk ngikut pendidikan lain atau seperti apa? Waktu itu sudah sempat diterima di Unila, tapi di tahun yang sama Di Kak. tahun yang sama. Iya. Jadi apa yang sudah dipersiapkan waktu itu? persiapannya yang pertama sih nilai di SMA kayaknya. Oh, ya, Kak. nilai di berarti Iya. memang nilai akademik di SMA sangat mempengaruhi nilai raport ya? Nilai raport itu untuk ibaratnya tiket kita Oke. supaya bisa mengikuti tes. Dengan minimal nilai Kalau waktu itu 75 kalau nggak salah. 75 Iya. minimal ya? Minimal. Oke, setelah dari nilai raport yang harus dipersiapkan apa lagi Yola? Kalau dulu kan ada SPMB PKN STAN namanya. Betul. Kak. Jadi kita ada seleksi sendiri. Tapi kalau sekarang itu digabung sama universitas lain. Oke, Iya, jadi apa digabung ya universitas namanya? lain. PKKM apa? Bukan. Semacam kayak Kayak SBMPTN gitu? SBMPTN gitu. Oke. Jadi nanti tesnya bareng. Nah, nanti dinilai dari situ. Yang penting ini aja sih, yang penting latihan soal, belajar. terus Latihan-latihan gitu. soal yang Iya. memang biasa untuk tes-tes ke kampus-kampus negeri seperti itu ya? Iya, betul. Oke, waktu itu ada nggak sih selain Yola yang dari Provinsi Lampung atau dari Bandar Lampung yang ikut tes STAN waktu itu? Waktu itu ikut tesnya di Jakarta atau di mana? Ikut tes STAN-nya waktu itu yang tahap pertama di Unila, Kak. Oh, tahap pertamanya Iya, di Unila. tes tulisnya di Unila. Oke. Kemudian baru kita tes selanjutnya itu di Palembang 2 kali. Oh, 2 kali ya. Nah, kan tadi di awal sudah jelasin kalau misalkan sempat keterima di Unila juga. Iya, betul. Dan akhirnya ikut STAN. Itu berarti Unila dulu baru STAN ya? Iya, karena Unilanya jalur undangan. Oh, jalur undangan. Iya. Wow, berarti pintar sekali ternyata Yola ya. Enggak. Mungkin rezekinya. Rezekinya gitu, ya. iya. Nah, berarti kan itu memiliki pemilihan atau kita harus pilih ya di antara Unila atau STAN. Sempat sulit nggak sih waktu itu? Waktu itu banyak pertimbangan sih, Banyak Kak. pertanyaan. Iya. Apalagi sosok mamah yang pastinya di dalam itu sangat berpengaruh ya. Iya, betul. Waktu Oke. itu juga belum tentu keterima di STAN, karena masih ada satu tahapan tes lagi. Oke. Jadi pilihannya tetap daftar ulang, tapi tetap mengikuti tes STAN atau langsung dilepas di awal. Akhirnya waktu itu tetap daftar ulang di Unila. Tetap daftar ulang di Unila ya. Tahap yang di STAN ini selain tes yang di Unila, terus ada tes yang kedua di Palembang. Setelah itu ada tahap-tahap lain? Tes yang ketiga masih di Palembang lagi. Tes di Palembang. Iya. Sampai berapa kali tes akhirnya? Waktu itu 3 kali, Kak. 3 kali Iya, tes. tapi Itu yang kan- benar-benar sudah finalnya. Iya, tapi untuk setiap tahun penerimaannya beda. Oh, setiap tahun Iya, memang tahun berbeda. berbeda-beda ya untuk Iya. mungkin lebih upgrade lagi seperti apa untuk seleksinya. Iya, betul. Wow, akhirnya tetap daftar ulang di Unila karena memang belum tahu untuk apakah kira-kira gue bakal masuk di STAN apa Nah, enggak ya. iya. Gitu. Waktu di Unila Gitu, Kak. ngambil fakultas apa? Agribisnis. Agribisnis. Akhirnya ke STAN. Nah, Iya. itu selisihnya berapa bulan? Dari setelah bayar daftar ulang di Unila Agribisnis, terus akhirnya dapat informasi kalau memang Yola lolos untuk di STAN. Sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oke, berarti sudah sempat jalan kuliah dong waktu di Unila? Belum? Belum. Oh, Kak. belum, masih tahap, cuman memang sudah tercantum sebagai mahasiswa Unila Maba ya Iya, benar. waktu itu. Namanya ada di PD Dikti. Nah, akhirnya gimana memutuskan? Akhirnya oke deh, yang meyakinkan Yola memilih STAN atau memang udah STAN aja karena udah yakin dari segi karir setelah lulus pasti nanti sudah bekerja bla 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 atau bagaimana? Yang pertama itu sih, Kak, pertimbangannya. Pertimbangannya karena nanti setelah lulus diangkat langsung jadi PNS. Kalau misalnya lulus dari kampus Ya. ya, nggak di drop out.
Tapi pertimbangan kedua itu karena mau punya pengalaman berkuliah di luar kota. Gimana sih pemikiran, pola pikir orang-orang di Pulau Jawa sana? Gimana Betul. kalau misal kita ketemu sama banyak orang dari berbagai daerah gitu, Karena lebih kan beragam. setiap daerah kadang-kadang pembawaan dan sifatnya berbeda-beda ya. Iya, betul. Oke. Nah, waktu itu Yola ini anak keberapa? Anak pertama, Kak. Anak pertama dan anak perempuan ya. Iya. Nah, pasti kan seorang orang tua yang ada di rumah ini kan pasti berat nih ya, memilih anaknya mau kemana nih karirnya. Waktu itu Mama berkata apa untuk Yola? Kalau waktu itu sempat ditentang untuk kuliah di luar kota. Nah, Iya. ini agak sulit ya mendapatkan Iya. doa restu untuk kuliah di luar kota. Tapi akhirnya meyakinkan Mama dengan kalimat apa dari Yola? Karena syaratnya boleh kuliah di luar kota, tapi harus ikatan dinas. Oh, harus ikatan. Iya. Oke, jadi emang boleh keluar kuliah di luar kota, tapi memang kuliah ikatan dinas. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi biar karena terkadang mungkin takut nanti ketemu sama mungkin cowok-cowok tampan di luar sana, tergoda akhirnya kuliahnya nggak selesai gitu. Tapi memang karena ikatan dinas, jadi akhirnya disetujui. Iya, disetujui. Oke, Kak. Yola berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yola anak pertama, yang kedua Yang kedua perempuan. yang ketiga. Yang ketiga laki-laki. Oh, jadi tetap di rumah ada kawannya walaupun Yola keluar kota ya? Iya, betul. Oke. Waktu itu kuliah selama 3 tahun. Selama pendidikan ini memang boleh back ke Bandar Lampung atau memang harus fokus emang tinggal di sana sampai selesai pendidikannya atau bagaimana sistemnya? Kalau di sana sistemnya sebenarnya kayak kuliah biasa. Kuliah sih, Kak. biasa? Ya, jadi kita juga di sana itu kos. Terus kapannya kita bisa? Kosnya juga ditanggung sama dari pihak stan dong? Oh enggak. Oh enggak, Iya, pribadi kosnya ya? pribadi. Oke. Tapi by the way, boleh tahu nggak sih ada biaya masuk di stan berapa nggak kira-kira? 250.000. Hanya 250.000 per semesternya, boleh tahu nggak nih berapa? Per semesternya nggak ada. Nggak ada, jadi Nggak memang benar-benar murni ditanggung oleh pemerintah. Iya, betul. Hanya ada biaya pendaftaran aja di awal? Iya. Oke, hanya itu saja? Iya, Kak, 250.000. Oke. Bayarnya di bank. Di bank? Iya, jadi nggak ada calo-calo. Nggak ada calo-calo ya? Oke, di awal hanya 250.000 dan juga tentunya melalui berbagai seleksi, terus tidak ada bayar semesteran, tidak ada bayar untuk UAS, tidak ada? Tidak ada. Wisuda? Wisuda tidak bayar. Murni, berarti semuanya memang ditanggung oleh pemerintah. Oke, dan akhirnya 2000 berapa Yola untuk bisa bergabung di Ditjen Pajak itu? 2019 wisuda, penempatan di awal tahun 2020. Oke. Iya. Melalui dengan sistem seleksi juga atau hanya formalitas saja? Penempatannya kita memilih daerah. Oke. Tapi nanti katanya itu di peringkat berdasarkan IPK. Oke, berarti Iya. kalau IPK-nya semakin sedikit, dilemparnya kemana? Semakin ke timur. Semakin ke timur. Iya. Berarti Yola termasuk tinggi dong, berarti akhirnya bisa kembali ke daerah asal. Ya, standar lah. Berapa IPK kalau boleh tahu waktu itu? Sebutin ya. Jangan-jangan kumlot kan? 3,77. Wow, itu udah termasuk dengan sangat pujian ya, 3,77. By the way sama loh kayak aku waktu lulusan S1 cuma 3,377 ya. Jangan-jangan kita oh enggak. Berarti setelah lulus di STAN, kemudian ada sistem seleksi juga nggak sih pas di ini atau memang ya udah itu hanya menjadi lulusan IPK itu, hasil IPK itu memang menjadi standar untuk dibuat untuk di pajaknya gitu, sehingga jadi ASN di pajak itu bagaimana? Sebenarnya kita nggak tahu gimana proses sehingga kita bisa mendapatkan di direktorat apa gitu ya, Kak. Terus IPK itu apakah digunakan atau hanya formalitas, kita juga nggak tahu. Okay. Ya, karena itu nggak dirilis secara resmi. Tapi ada yang ditempatkan di pemerintah daerah juga. Gitu. Jadi memang untuk pemerataan lulusan, lulusan STAN ini ditempatkan di kementerian dan lembaga lain, kemudian di Pemda juga, kemudian ada yang dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan lulusannya dari jurusan pajak gitu. Jadi kita benar-benar hanya bisa berdoa ketika menunggu penempatan itu. Berarti kita memang yang memilih penempatannya di mana, kemudian nanti hasilnya kembali lagi ke pihak mereka, seperti itu. Berarti tidak ada melalui tes-tes lagi, tidak ada? Tidak ada. Oh, terakhir memang hanya di kampus itulah ya, di STAN itu. Oke, berarti jaraknya hanya beberapa bulan ya Yola? Dari 2019 lulus, 2020 sudah ada penempatan? Iya, betul Kak, hanya sekitar 3 bulan. Hanya 3 bulan. Waktu itu yang ada di dalam benak Yola, waduh gimana ya kalau misalkan saya dilempar tidak di Lampung gitu. Gimana?
Ya itu sudah mempersiapkan diri sebenarnya Kak. Karena Tapi memang dari orang tua awal, juga udah tetap dukung ya? Iya, Walaupun mau di nggak mana, mau. di, Iya. di daerah mana gitu? Iya. Oke. Tapi memang waktu itu daerah pilihan pertama itu Bandar Lampung. Oke, pilihan pertama adalah Bandar Lampung. Oke. Nah, tapi by the way, selama di kuliah di STAN, terus akhirnya sekarang sudah berkarir, alhamdulillah di Bandar Lampung. Sudah punya, sudah ada yang punya atau belum ada yang punya nih? Sudah ada Bu. Sudah ada yang punya. Yang punya ini gimana ya? Belum ada ya Yang serius udah ada dong pasti. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Berarti pada saat sama yang ini, sama yang ini ya, agak personal ya pembahasannya. Sama yang ini itu waktu masih sama-sama kuliah di STAN? Enggak. Enggak. Berarti setelah di STAN. Setelah sudah sama-sama bekerja. Oh, sudah sama-sama bekerja. Pasangannya di mana kerjanya? Kok lebih ke personal banget ya? Sama-sama ASN juga? Sama-sama ASN juga, tapi beda kementerian. Oke. Nah, ini Yola, pasangannya udah datang kita di hari ini, sama-sama berbaju hitam. Silakan, ini dia Rivaldi. Tepuk tangan dong. Silakan duduk, Rivaldi, apa kabar? Kabar baik. Oke, gimana perjalanan menuju ke Radar Lampung? Lumayan macet ya tadi. Lumayan macet ya, di awal tahun, di awal pertama kali untuk ngantor di edisi 2023, banyak yang beraktivitas ya. Oke, sehat, Ival? Alhamdulillah sehat. Oke, agak lelah ya kayaknya habis pulang ngantor gitu kan. Pokoknya di edisi kali ini benar-benar spesial, sepasang putra dan putri menggunakan samir yang sama. Ini membanggakan Provinsi Lampung menjadi terbaik 3 Duta Bahasa Nasional 2022. Tadi aku udah tanya ke Yola, gimana tahun 2022-nya? Nah, sekarang Rivaldi. Di tahun 2022 seperti apa sih perjalanan seorang Ival? Apa aja yang udah dilewatin, apa yang nggak bisa dilupain? Boleh? Mungkin cerita dulu sama yang ada di kamera. Tahun 2022 Iya. mungkin sangat berkesan ya Kak ya. Berkesan Karena banget. karena saya bisa membawa nama Provinsi Lampung di tingkat nasional di Duta Bahasa, dan alhamdulillah bisa dapat terbaik 3. Oke. Jadi berkesan lah, sekaligus juga bisa meningkatkan kemampuan diri saya juga, belajar gitu lebih banyak. Oke, tapi jauh sebelum mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi dan sekaligus juga mengikuti di ajang nasional. Sejauh sebelum itu, seorang Rivaldi itu sebenarnya aktivitasnya apa sih? Saya udah kerja, Kak. Saya bekerja. Udah kerja Ya. juga. Iya. Di mana? Boleh kasih tahu mungkin? Saya dulu ASN di Dulu, Pemprov. berarti sekarang udah sekarang enggak? ASN juga, cuman udah Oke, pindah. udah Makanya pindah, tadi hanya perjalanan penempatannya kesini. ya. Oke, di awal memang di Bandar Lampung ASN, terus akhirnya pindah ke daerah Pindah ke Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu. Boleh mungkin pemerintahan apa namanya? Saya di Inspektorat Kabupaten Pringsewu. Inspektorat Kabupaten Pringsewu ya. Biar nanti siapa tahu setelah ini diriliskan, tayang ke TV dan juga di YouTube, bisa di-share linknya, nanti kasih tahu ke atasan siapa tahu mau diundang sini juga gitu kan. Kalau misalkan kita dapat ya sponsor. Oke, Ival, berarti sebelum memang mengikuti Duta Bahasa atau memang sudah pernah mengikuti ikut-ikut ajang-ajang lain, pemilihan-pemilihan lain? Dulu waktu di kampus pernah ikut Duta Kampus. Duta Kampus 2000 berapa? 2015. 2015. Oke, kalau Yola tadi lulusan dari STAN. Nah, kalau Ival sendiri? Saya dari IPDN. IPDN. Iya. Ini kayaknya hari ini benar-benar spesial banget. Yang satu lulusan STAN, pinter banget. Yang satu lulusan IPDN, ya pasti memang udah nggak bisa dipungkiri lagi pinternya ya kan. Dua-duanya pinter pokoknya. Oke, IPDN. Sebelumnya memang ada melalui tes juga. 2000 berapa tuh? Oh maaf, tadi Duta Kampusnya 2019. 2019, Kak. Ya. Saya terus? masuk IPDN-nya 2017. 2017. Berapa tahun untuk sekolah IPDN itu? 4 tahun. 4 tahun. Oke, berarti gelarnya adalah? Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Oke, STR IP. IP, ilmu pemerintahan. Keren ya, lulusan IPDN, yang satu lulusannya STAN 2017. 2017. Lulus 2021. 21. Baru tahun 2 tahun yang lalu dong ya, Iya, 2021 ya. Nah, seleksinya seperti apa kalau di IPDN itu? Ada ininya nggak sih? Ada caranya nggak? Pasti kan yang di rumah ini mau nonton nih, adik-adik di luar sana, kok bisa sih masuk IPDN? Informasinya dari mana? Terkadang saya pun tidak mendapatkan informasi terkait STAN, bagaimana daftarnya, IPDN seperti apa. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya memang dia selalu buka pendaftaran tiap tahunnya. Jadi kita harus sering cari informasi aja di media sosial. Media sosialnya apa? Nggak mungkin dong media Contohnya- sosial kamu kan? Ada, dia ada laman resminya. Oh, laman resmi.
Iya, jadi memang kalau misalnya mau masuk IPDN ya memang harus kita buka laman resminya aja biar infonya nggak tidak tersebar info-info yang nggak yang tidak benar gitu. Jadi langsung yang hoax buka aja. ya, kan banyak yang link-link yang penipu seperti itu. Oke, berarti lulus SMA memang langsung coba ke IPDN? Iya, saya sekali coba. Wow, waktu itu ada tes berapa kali waktu ikut IPDN? Di Bandar Lampung atau di luar Bandar Lampung? Bandar Lampung, saya pendaftaran Bandar Lampung. Tesnya di Bandar Iya, Lampung. Oke. Tahapnya seperti apa? 2 tahap, tahap di provinsi sama di nasional. Oke, tahap tes tertulis. Tes tertulis, terus ada psikotes, ada juga akademik, juga ada kesehatan, ada juga jasmani. Oke. Dan nanti waktu di nasional diulangin lagi tesnya kayak gitu. Nah, aku kan pernah tahu-tahu nih ya kalau misalkan anak IPD ini memang badannya harusnya bagus-bagus. Bener nggak sih, Val? Karena kan ada kayak untuk tes fisik gitu ya? Tes fisik, ya. Ada kan ya kayak mau tes kita ke aparatur, misalnya kayak ke TNI gitu-gitu. Ada apa namanya itu tes Samapta ya? Iya, itu. Ada tes seperti itu juga? Ada. Oke, dan itu memang harus benar-benar bisa dilewatin? Harus dilewatin sebenarnya. Oke. Ada kriterianya dia. Ada kriteria khusus pada saat Samapta itu apa aja kriterianya? Harus tinggi kah? Harus memang proporsional badan posturnya atau bagaimana? Tingginya harus minimal 160 kalau untuk yang pria. Minimal 160. Ya. Terus kalau untuk yang penting kita memenuhi persyaratan-persyaratan, contohnya kayak lari harus 6 putaran minimal seperti itu. Waktu itu berarti mempersiapkan secara fisik. Secara fisik juga, akademik dan juga akademik juga ya. Bakal nyangka nggak sih seorang Ival yang mungkin aku tahu banget Ival ini dari putra daerah juga, ya kan, salah satu di kabupaten di Provinsi Lampung yang akhirnya masuk ke IPDN? Menyangka sih sebenarnya menyangka ya, karena kita sudah daftar ya, kalau nggak daftar mungkin nggak nyangka ya. Berarti udah disiapin dari awal ya? Iya. Oke. Waktu itu dukungan keluarga seperti apa sih, Val? Dukungan keluarga, alhamdulillah mama sama papa saya dulu sangat mendukung saya untuk bisa masuk IPDN karena kan itu berkuliah sekaligus langsung mendapat kerjaan. Jadi memang dukungan dari orang tua dan saya juga motivasi dalam diri saya juga ada gitu. Jadi lebih menyatu lagi, jadi lebih gampang gitu. Oke, by the way, Ival lulusan lahir tahun berapa? Saya 1999. Hei, kalian biasa aja ngelihatnya ya yang di balik kamera ini 99. Kalau Sesiola? Tahun 98, Kak. Selisih tahun ya, 98 sama 99, tapi mereka udah benar-benar punya karir yang matang, punya pengalaman yang luar biasa. Terus akhirnya kan terkadang kalau sama kayak Yola di STAN, bakal dilempar ke berbagai provinsi. Akhirnya Ival waktu itu bisa dapet yang di Lampung, balik ke daerah. Ada kriteria khusus dari nilai kah sama kayak Yola waktu itu atau seperti apa? Kalau untuk IPDN sendiri, waktu itu ada yang disebar, cuman karena saya lulusannya waktu zaman COVID, jadi kembali ke daerah masing-masing. Rezekinya juga jadi ada rezekinya ya di balik pandemi COVID yang seharusnya mungkin bisa melalang buana ke daerah lain, tapi ternyata karena COVID kembali ke daerah masing-masing. Oke, bakal dimutasi ke daerah provinsi lain nggak nanti? Atau memang hanya seputar kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung? Insya Allah udah enggak sih, udah di Lampung aja. Kabupaten kota. Dari Bandar Lampung ke Kabupaten Pringsewu, pastikan agak jarak, karena rumah juga di Bandar Lampung. Ya? Oke, gimana? Enakan yang di Bandar Lampung atau yang di Pringsewu nih? Semuanya sebenarnya kalau dinikmatin kayak. Gak peres ya, dua-duanya enakan. Siapa tahu nanti ada di balik itu semua. Aduh, ternyata nggak seenak yang di Bandar Lampung ya, tapi semua menikmati. Oke. Selama mengikuti tes IPDN dan akhirnya masuk salah satu mahasiswa di IPDN, ada biaya yang dikeluarkan sejauh itu? Biaya nggak ada biaya yang dikeluarkan sih. Tidak ada sama sekali. Dari awal pendaftaran, akhirnya berkuliah per semester tidak ada biaya, dan akhirnya sampai wisuda pun tidak ada. Tidak ada. Benar-benar murni dari pemerintahan. Iya, justru malah dikasih uang saku. Wow, uang saku setiap per semester? Setiap bulan. Setiap bulan. Boleh tahu berapa uang sakunya? Aduh, itu kayak berapa digit uang sakunya? Kalau kita literasi finansialnya bagus, bisa sih dihemat ya. Oke. Tapi kalau ditanggung nggak dari ada mes atau tempat tinggal dari IPDN sendiri? Ditanggung gitu? semua. Oh, ada. Dari tempat tinggal, makan, sama pakaian yang kita pakai semua. Oke, dan akhirnya dapat ada biaya bulanan juga. Biaya gitu bulanan ya, dikasih untuk kita ya, dikasih. kayak mungkin transport dan lain sebagainya gitu ya. Oke, wow, ternyata menarik juga ya. Kalau Yola lulusan STAN memang ya semua ditanggung oleh pemerintah juga, ya hasilnya sekarang udah kerja di
Ditjen Pajak. Ival juga lulusan IPDN. Jadi pokoknya hari ini tuh bener-bener aku senang banget di edisi awal tahun 2023 di episode kedua ya. Episode pertama kemarin kita bahas juga atlet. Nah kali ini episode kedua juga nggak kalah menarik, nggak kalah spesial juga. Oke, akhirnya di tahun 2022 Ival memilih ikut Duta Bahasa Provinsi. Kenapa mau ikut Duta Bahasa? Karena kan kalau postur-posturnya kan Ival nih lebih cocok ke pageant-pageant, kayak ikut putra-putri apa gitu. Tapi kan kalau Duta Bahasa kan agak sedikit berbeda dengan pemilihan-pemilihan atau ajang-ajang yang lain. Ini no peres Kak. Enggak, jangan dong. Sebenarnya saya ikut Duta Bahasa kan karena ingin berkontribusi di dunia kebahasaan, sastra, dan literasi di Provinsi Lampung. Bonusnya dari pemenang 1 dan membawa nama Lampung. Setelah itu saya mendapatkan sertifikat dari Mas Menteri Pendidikan. Jadi mungkin dari sertifikat itu saya bisa gunakan untuk beasiswa atau menunjang karir saya ke depannya. Oke, jadi tujuannya memang benar-benar arah ke karir juga. Ujung-ujungnya ke karir ya, selain karir juga. memajukan atau berdampak Tapi di literasi. sebenarnya ada nggak sih orang yang paling berjasa di balik Ival mengikuti Duta Bahasa atau mengikuti ajang-ajang lain sebelum diikuti Duta Bahasa? Ada yang dorong nggak? Misal siapa sih orangnya? Ival ayo dong ikutan ini gitu. Ada nggak sih orang yang berjasa supaya ngasih informasi ke Ival ikut berbagai pemilihan gitu? Kalau informasi sebenarnya dapat dari Instagram Kak. Dari Instagram? Dari Instagram. Jadi sendiri emang searching sendiri, oh ternyata dapat benefitnya ada gitu ke kita. Jadi ya coba aja dulu daftar gitu. Oke, berarti memang jiwa kompetisinya juga luar biasa ya. Oke, Di balik itu kan. Di 2022 selain ikut Duta Bahasa ikut apa lagi? 2022 nggak? Nggak ada, jadi ada. pure dari Duta Bahasa Provinsi Bahasa aja. Provinsi aja. Oke, nah kalau Yola sendiri selain ikut Duta Bahasa, pernah ikut kompetisi lain? Kalau yang pageant itu nggak pernah, Kak. Nggak pernah ya, Iya. karena menyadari dengan postur Iya, agak mini. agak mini Agak dikit mini, gitu ya, gitu. tapi memang rezekinya di Duta Bahasa. Duta Oke, Bahasa. Yola sendiri akhirnya memilih Duta Bahasa kenapa? Atau memang ada teman-teman lain yang lulusan STAN ikut Duta Bahasa di provinsi lain, akhirnya karir juga makin melonjak tinggi atau seperti apa? Awal pertama kali ingin ikutan? Awal ingin ikut karena ingin punya teman dan wadah yang punya visi dan misi yang sama. Jadi itu saya tuh suka banget sama dunia literasi, baca tulis, kayak gitu Kak. Dan cari temen yang sefrekuensi. Nah, karena orang-orang di lingkungan sekitar saya mungkin nggak terlalu interest, nggak terlalu tertarik dengan dunia itu, jadi saya akhirnya mencoba mencari wadah sendiri yang bisa berkembang bersama. Oke, nah mungkin kalian berdua juga bisa kasih tahu nih ke pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, gimana sih cara mengikuti menjadi seorang Duta Bahasa? Ada seleksi ataupun tahap-tahap yang kemarin sudah dilewatin tuh apa aja? Mungkin Yola atau Ival boleh bergantian, kita ngobrol aja, jangan harus satu-satu ditanya, jangan gitu dong ya. Ya gayung bersambut aja. Mungkin boleh Yola dulu. Kebetulan kita mau pemilihan ya. Pemilihan juga. Pemilihan ya. Duta Bahasa Nasional tahun 2023. Oke. Ya sebentar lagi mau dibuka seleksinya bulan Januari ini. Oke. Jadi buat pemirsa di rumah bisa bersiap-siap dari sekarang gitu, udah dapat bocoran karena belum dirilis. Belum dirilis ya, dirilis. tapi akan ada pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2023 dan nanti akan ada seleksi di dan nasionalnya. Iya, betul Kak. Apa yang harus dipersiapkan kalian berdua kemarin selama mengikuti seleksi di tingkat provinsi? Yang dipersiapin apa aja sih selain punya keyakinan, oke, gue harus kalau udah ikut kompetisi ini, gue harus menang. Nah, selain punya pemikiran seperti itu, apa aja yang harus dipersiapin? Yang pertama itu keinginan untuk belajar sih Kak. Keinginan untuk belajar. Karena oke. di Duta Bahasa itu kita nggak dapat apa-apa selain ilmu gitu ya. Betul. Dapat teman, dapat ilmu, dapat banyak manfaat gitu. Tapi gimana caranya kita harus bisa memberikan juga. Karena masa kita cuma dapat doang, kita cuma nyerok doang gitu. Tapi kita harus bisa memberikan kontribusi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang harus dipersiapkan sih belajar sih. Belajar Ya, tentang apa nih Duta Bahasa belajarnya? itu kenapa ya nggak jauh-jauh dari belajar? Karena udah pakai logo Tuturi Handayani Iya, ya betul. dari Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa. Iya. Selain itu apa aja yang disediain dari segi pembelajarannya? Materinya apa aja sih yang kira-kira dipersiapin untuk calon Duta Bahasa nantinya?
Materinya kita bisa belajar dari EYD 5 ya, ejaan yang disempurnakan 5. Jadi nanti kita ada tes tertulis namanya UKBI. Nah, UKBI itu semacam TOEFL. Semacam TOEFL ya, UKBI uji kemahiran berbahasa Indonesia. Iya, betul Kak. Semacam TOEFL tapi versi bahasa Indonesia. Nanti diuji seberapa jauh pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, di situ ada kemampuan membaca, mendengarkan, kemudian juga ada melihat kesalahan-kesalahan di struktur kalimat seperti itu. Kemudian ada psikotes juga, ada tes bakat, kemudian ada wawancara. Wawancara itu ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Yang diutamakan bisa bahasa daerah. Tapi kalaupun enggak, yang penting kita ada keinginan untuk belajar. Karena salah satu bunyi trigatera bangun bahasa itu adalah melestarikan bahasa daerah. Selain itu juga ada satu lagi tadi, kita ada kerida kelompok. Kerida kelompok. Ya, jadi untuk berkontribusi kepada di dunia sosial itu tadi kita ada wadahnya melalui kerida kelompok tadi. Contohnya ada yang menggunakan kartu bergambar untuk mempromosikan bahasa Lampung di anak-anak. Ada juga yang menggunakan boneka dan aplikasi untuk disable dan orang-orang yang tunarungu gitu. Oh, berarti memang harus sudah punya kayak program kerja secara pribadi untuk akan ditampilkan pada saat Krida itu tadi, atau bagaimana? Kalau dari Krida kelompok sendiri itu kan berkelompok ya Kak. Jadi dari kelompok itu dirembukin lagi, didiskusikan mana nih Krida yang bagus nih yang bisa dibawa ke masyarakat tuh. Tapi waktu kalian yang di provinsi, Krida apa yang ditampilkan secara individu dan akhirnya berkelompok? Waktu itu Ival sendiri? Kalau saya dulu kartu bergambar ya. Kartu bergambar ya. Jadi di dalam kartu itu ada gambar dan ada bahasa Indonesia, bahasa daerah sama bahasa Inggrisnya. Nanti itu dimainkan oleh anak-anak. Untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak main kartu sekaligus melihat gambar dan bahasanya. Lebih menarik ya. Jadi bisa metode pembelajaran anak TK ataupun anak SD. Untuk karena kan terkadang kalau anak-anak usia seperti itu harus ada yang dilihat dulu, terus baru menarik untuk apa yang ada di tulisan di dalamnya. Visualnya dulu bagus, baru nanti dia bisa belajar lebih baik. Kalau Yola sendiri waktu itu apa nih programnya? Kalau saya waktu itu filter Instagram. Filter Instagram, aduh. Itu untuk yang kelompok. Jadi ada beberapa, kelompok kami ada beberapa, dan salah satu program yang saya canangkan itu filter Instagram. Kemudian untuk yang individu, ada Krida individu, saya mencanangkan permainan Roblox. Ya, apa itu? Jadi nanti kan ada sebuah game ya atau permainan aplikasi namanya Roblox. Jadi kayak The Sims gitu Kak. Nah nanti di situ kita bisa membangun arena. Di arena itu nanti kita bisa menyisipkan kuis-kuis seputar kebahasaan. Nah tapi itu sedang dalam proses pembuatan untuk saat ini karena memang setelah dicanangkan dan dilihat layak untuk disosialisasikan, ternyata dalam hal eksekusinya agak sulit karena memang kita kesulitan untuk mencari developer. Kita juga masih ada kekurangan sumber daya manusia. Jadi kita berharap di Pildubas atau Pemilihan Duta Bahasa 2023 ini kita bisa menemukan orang-orang yang memang dia punya kelebihan di bidang teknologi dan informasi. Nah tapi kalau misalkan kalian nyangka nggak sih waktu tahun 2022 mengikuti Duta Bahasa yang memang notabene ya memang bukan orang dari pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa daerah gitu ya, akhirnya menjadi kesempatan untuk jadi pemenang pertama waktu itu. Mungkin Ival, nyangka nggak sih Ival jadi pemenang pertama waktu itu? Sebenarnya nggak menyangka ya Kak, karena saya dulu juga sering mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Cuman dari situ saya belajar itu, menantang diri saya untuk menggunakan bahasa Indonesia aja, jangan dicampur-campur. Terus juga saya belajar banyak tentang kebahasaan, dan yang paling penting Duta Bahasa di sini bukan hanya tentang bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris dan bahasa daerah. Jadi harus seimbang keduanya gitu. Yang penting niat untuk memajukan literasi dan bahasa sebenarnya. Tapi memang waktu itu udah yakin kalau Ival menang. Oh, kalau menang waktu itu memang kalau kita ikut kompetisi memang harus ada jiwa untuk menang kan Kak ya? Iya benar. Saingannya waktu itu seperti apa? Karena kan kalian penilaian secara individu ya, untuk yang putra-putra dan putri-putri. Saingan untuk putranya sendiri waktu itu seperti apa? Saingannya mereka hebat-hebat semua sih Kak. Karena ada yang udah pernah buat buku, ada yang udah sering bersair seperti itu. Jadi memang berat sih, dan itu juga
ada faktor keberuntungan juga sih, makanya saya dapat juara pemenang satu itu. Pemenang satu ya. Kalau Yola sendiri, nyangka nggak sih Yola jadi pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Lampung di 2022 kemarin? Sama sih Kak, nggak nyangka. Nggak Karena nyangka. saingan putrinya itu hebat-hebat juga. Ada yang sudah pernah bikin aplikasi, ada yang pertukaran ke luar negeri, ada yang relawan. Banyak hal yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi saya sebenarnya sempat merasa kecil juga di antara teman-teman yang lain. Oke, Gitu. tapi kalau misalnya sampai saat ini, kalian udah tahu belum sih, kok bisa ya saya yang dipilih menjadi pemenang pertama? Sampai sekarang udah tahu nggak sih alasannya kenapa kalian akhirnya terpilih jadi pemenang pertama? Ada yang tahu nggak? Coba. Apa ya? Ya percaya diri aja atau apa? Boleh sombong dikit nggak apa-apa lah. Mungkin ya karena gue beda dari yang lain dong gitu, misalnya sombongnya atau gimana? Oh iya, kita beda dari yang lain. Dari Karena usia kita ya? Dari usia kita paling tua di antara kandidat yang lain. Yang paling tua di sana? Iya, paling berumur. Ya. Wah, dan yang paling berkarir juga kalian? Ada sih Ada yang udah beberapa berkarya, yang ada yang udah udah bekerja. kerja Tapi juga. bukan karena memang kalian ASN kan? Oh, bukan kayaknya. Nggak ada pengaruh apa-apa. Bukan ya, jadi memang kembali lagi ke isi dari kalian itu ya, kemampuannya seperti apa. Jadi memang kalau memang kalian berkompeten ya berarti kalian memang yang terpilih menjadi terbaik itu. Sejauh ini secara kalian kan pasti di balik Samir terbaik 3 Duta Bahasa Nasional di 2022 kemarin, ada sosok seorang yang mungkin benar-benar mengebantu kalian yang akhirnya memang ya kalian layak untuk menjadi pemenang 3 bahkan jadi pemenang 1. Ada nggak sih orang yang benar-benar hari ini berjasa banget untuk kalian berdua gitu dari Duta Bahasa? Ada pastinya dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Iya, Lampung. terutama untuk ketua kami Kak Parias kalau Kak Parias. Pembina ya? ya, Oke. pembina ya ketuanya ada Yudi. Yudi juga. Terus Wah. Ada Ada Kak Imron juga ada ya. Kak Im juga. Aduh, ada saya juga Iya, ternyata. Oke. ada. Berarti memang benar-benar itu secara tim ya? Secara Iya, tim. secara tim. Oke, Jadi benar-benar kita solid. tuh hanya sebagai ininya aja ya, Perwakilan ya, Perwakilan, Karena semuanya penyambung bekerja, ya. Iya. Oke. Karena yang Ada bekerja tuh Ores tim. juga ya. Ores, Ajis sama Vincent. Wah. Nah, Bina juga. banyak ya. Banyak Kak pokoknya. Dubes ini. Oke, dan akhirnya kalian nyangka nggak sih menjadi pemenang terbaik ketiga waktu di nasional beberapa bulan yang lalu? Atau mungkin kita bisa kok jadi terbaik pertama? Ada cerita-cerita lucu nggak nih? Atau cerita-cerita yang mungkin nggak bisa dilupain selama pemilihan di nasional kemarin? Yang itu ya, yang kita disebutinnya urutan terakhir. Iya, dan terakhir. Wow. Jadi kita Pada agak- saat malam final, Iya, jadi 10 besar. 10 besar. Pengumuman kita- 10 besar. 10 besar. Itu Provinsi Lampung disebut paling terakhir. Kita pikir ketika 9 tuh udah selesai. Jadi kita Selesai. udah pasrah, Ya udah udah, diam gitu aja. ya. Karena udah. Sumatera waktu itu udah disebutin semua 4 provinsi. provinsi. provinsi dari Sumatera udah banyak yang masuk ke 10 besar. Iya. Provinsi belum disebutkan. Lampung belum. Lampung Terus belum. waktu itu gimana akhirnya kok belum ada nama Provinsi Lampung, sudah di detik-detik akhir gitu. Udah lemas juga. Tapi kalau saya waktu itu masih yakin sih, Masih ini yakin? Lampung nih kayaknya terakhir gitu. Oke, masih ada positif lah ya Positif secara lah, pemikiran positif. ya. Akhirnya kesebutlah nama Provinsi Lampung Iya, yang ke-10. Yang ke-10, Pak. Ke-10. Wow, gimana perasaannya kesebut dari 31 provinsi, akhirnya terseliplah nama Provinsi Lampung di 10 besar. Perasaannya? Perasaannya langsung nyiapin ini materi untuk tanya jawab nanti Iya, gimana tanya gitu. jawab. Oh, ada tahap tanya jawab lagi Iya. Ada, tanya di jawab 10 malam besar. final itu 10 Iya, besar. betul. Wah, setelah itu nanti setelah 10 besar menjawab pertanyaan langsung diurutkan pemenang. Langsung diurutkan. Waktu itu tanya jawab itu untuk menentukan pemenang favorit. Oke, jadi Jadi, tanya jawab itu untuk favorit dulu. Yang lainnya berarti dari 9 ini memang sudah ada nilai tersendiri selama masa karantina. Iya, betul Iya. Kak. Jadi 10 itu sudah ada urutannya. Urutannya. Jadi dari ke-10 itu ditanyakan lagi, diwawancara lagi untuk menentukan juara favorit. Gitu. Oke. Karena memang untuk menentukan sudah panjang ya, dari tes UKBI lagi, dari psikotes dan lain-lainnya itu sudah banyak. Berarti memang grand final itu atau malam final itu adalah menjadi salah satu momennya saja, tapi Iya. tidak ada penilaian lagi, hanya untuk menentukan juara favorit. Ya, Ya, waktu itu. Oke, berarti yang ke-9 ini hanya sudah ada penilaian tersendiri sebelum malam final. Iya, sudah. Iya. ada. Oke, dan waktu itu optimisnya kalian pemenang berapa? Juara berapa kira-kira waktu itu? Kita Pasti target jadi pemenang pertama ya. target. Tapi setelah mengikuti serangkaian kegiatan, setelah berhari-hari bahkan semingguan lebih di Jakarta waktu itu, kira-kira kita juara berapa ya? Karena kan kalau di nasional penilaiannya Tertutup. berdua kan? Iya, berdua. Iya, berdua. bukan individu kan, Bukan. beda sama yang di provinsi. Nah, berarti kan Pasangan. harus punya chemistry masing-masing. Nah, seperti harus bareng lah chemistry-nya. Itu gimana kalian?
Kita waktu itu setiap kegiatan selalu bareng-bareng ya, Selalu paling bareng. pertama juga. Tapi waktu itu karena memang banyak peserta yang bagus juga, jadi untuk masuk 10 besar tuh sepertinya kayak antara masuk nggak gitu ya. Iya. 75% memang yakin, 25%-nya Iya. Mungkin 50% kalau saya malah waktu itu. Karena memang- Iya, 50%. iya, memang waktu itu pesertanya memang bagus-bagus semua ya. Jadi di tiap tahap itu kayak ada peserta yang menonjol gitu Kak. Oh, Oke. wah ini bagus banget ya di tahap ini gitu. Kita sih tetap positif karena kita berusaha memberikan yang terbaik gitu. Kita sih ada ini ya, targetnya minimal 5 besar ya waktu itu. Oh, 5 besar Iya, waktu besar. itu dan akhirnya masuk ke 3 besar. Iya. Waktu itu pemenangnya dari provinsi Provinsi DKI Jakarta. DKI Yang juara Jakarta. satu. Terbaik duanya? Terbaik duanya dari Jawa Barat. Wow, Iya. dua dari Pulau Jawa, satu dari Pulau Provinsi dari Lampung ya, Provinsi Lampung dari Sumatera. Iya, betul. Wow, jadi 3 besar waktu itu. Tiga Disebutlah nama Provinsi Lampung terbaik 3. Gimana respon kalian? Kita sih udah nyiapin diri untuk harapan ya Kak. Ada harapan kok kita nggak disebut-sebut. Ada terbaik 6 kok kita nggak disebut Sebut juga. lagi. Makin bahagia ya. Makin bahagia, nggak Kalau disebut sudah makin masuk bahagia. 10 besar tidak disebutkan, berarti makin bahagia gitu ya. Iya. Kok nggak disebut. Oh, semakin Iya. kerucut. Akhirnya 3 besar. 3 besar. Kalian disebutkan. Iya. Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih hadiahnya berapa kira-kira? Cukup lah. Kan tingkat nasional kan, tingkat provinsi aja dapat hadiah dong. Kalau di nasional berapa? Boleh sebut nggak nominalnya kira-kira? Nominalnya berapa ya? 20 juta? Lumayan lah ya, bisa Lumayan. dibuat buat jalan-jalan ya. Buat jalan-jalan ke keliling Asia? Nggak cukup ya. Nggak cukup kalau ke Asia. Kalau Oke. ke luar negeri masih cukup ya kayaknya ya. Masih ke area Singapura, Malaysia gitu Masih cukup bisa ya. lah kalau itu Tapi ya. itu nomilah hadiah itu untuk individu, masing-masing sudah ada pembagiannya atau kelompok berdua? Individu ya. Individu. Wow, udah kerja ASN, duta bahasa provinsi dapat duit menang, duta bahasa nasional juga menang ya. Luar biasa sekali kalian. Tepuk tangan dong, ya. Oke, nah Ival dan juga Yola, aku punya games untuk sebelum kita menutup edisi kali ini di episode kedua di podcastnya Halo Lampung. Aku punya 15 pertanyaan di kertas ini. Jadi nanti kalian ambil secara acak 5, terus nanti jawab. Nanti aku bacain, jawab tapi dengan secara spontan. Oh. Oke? Oke. Baik. Siap. Nanti di episode ketiga, keempat, kelima sampai episode seterusnya nanti nggak berbentuk kertas kok ya pemirsa. Ini karena masih episode kedua, masih berbentuk kertas, tapi kita tunggu loh. Misalnya percetakan yang lain mau support kita buatin kartu ini, sedih banget loh. Ini aku buatnya. Ada, silakan dipilih. Ini aku acak-acak dulu pertanyaannya. Pokoknya jawab secara spontan. Nggak boleh mikir apa ya. Pokoknya ini pertanyaannya ringan banget. Boleh mungkin Yola dulu deh. 1, jangan dibuka. Oh jangan buka. Udah berapa itu? Kebanyakan. Kebanyakan. Oke. Oke, nah Ival, boleh silakan. 5 ya kayak. 5, 1, 2, 3, 4. yang tengah deh. Oke, boleh kasih ke aku dulu. Ini Ival, ini Yola. Oke, kita ke Yola dulu ya. Mau Yola dulu apa Ival dulu? Yang mana aja Yang mana aja lah ya. Boleh yang mana duluan? Oke ya, pertanyaan yang pertama buat Yola. Disimak baik-baik kayak mau malam final ya. Iya. Oke, jika saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka saya akan Beribadah lebih banyak. beribadah lebih banyak. Oke, good ya. Beribadah yang lebih banyak. Berarti bukan berarti saat ini ibadahnya tidak sempurna? Oh, sempurna milik Allah Subhanahu wa Iya, taala. nggak tahu. Untuk memperbaiki ya. Ya, untuk Oke, memperbaiki. pertanyaan yang kedua. Nah, saya paling bete atau saya paling kesal kalau berada di situasi Yang terlalu ramai. terlalu ramai. Iya. Gangguan bukan? Bukan ya, bukan menjadi gangguan kepribadian bukan ya. Enggak, bukan. Tidak suka di lingkungan yang ramai seperti apa? Kan banyak ininya. Yang nggak beraturan ramainya Kak. Oke, contohnya? Contohnya kayak banyak suara-suara bising, Oke. ramaian yang tabrak-tabrakan orangnya, misalnya empet-empet gitu. Mungkin kayak suatu keramaian, tapi memang banyak bisingnya, Iya. orang banyak yang ngobrol tanpa beraturan dan Iya. tanpa isi gitu ya. Iya. Oke, yang ketiga, momen seru dalam sehari yang nggak bisa Yola lupain adalah? Ketawa sama teman-teman kantor,
Ketawa sama teman-teman kantor. Iya. Kira-kira kalau lagi ketawa sama teman-teman kantor, yang dibahas apa sih? Banyak. Banyak. Ini keluh kesah menjadi ASN di Ditjen Pajak atau atau tentang cowok mungkin? Biasanya kalau kita baca komen-komen netizen yang nyinyir sama DJP ya, kayak kebijakan PTKP ini naik, terus nyinyirin, padahal itu menguntungkan wajib pajak sebenarnya. Oke, Gitu. nyinyir salah satunya mungkin kenapa tadi yang netizen nyinyir ini? Iya, karena PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu dinaik. Ada kebijakan mau Ada dinaikkan. kebijakan dinaikkan. Padahal itu nanti menguntungkan wajib pajak karena pajaknya akan semakin lebih kecil. Ada yang lebih frontal nggak sih netizen komennya di DJP? Ada. Apa itu? Yang katanya kita dapat uang 117 juta. Oh iya, yang beberapa waktu lalu ya. Tuh kalau misalnya saya dapat, saya mau langsung umroh sih. Yang katanya orang pajak dapat bonus Iya. ya sebesar 117 juta. Iya. Itu benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena kalau benar saya langsung umroh. Oke. Nggak di sini ya. Iya. jadi ya. Habis ini langsung berangkat umroh. Oke, luar biasa. Ternyata itu adalah hoax ya. Iya. Nah, itu hanya berita-berita yang menguntungkan supaya lebih cepat naik. Iya. Pertanyaan selanjutnya, keempat. Saya merasa hidup pada saat Saya dicintai sama siapa? sama semua orang, Salah satunya? keluarga dan orang-orang yang terdekat. Siapa orang terdekat itu? Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, yang jelas Yola udah ada buntut, tapi buntutnya belum berkeluarga ya, tapi udah ada yang mengikat ya. Jadi kalau misalnya tanya-tanya, Belum ada aduh loh. kakak Yola Belum ini ada. udah ada yang punya belum ya? Gitu, pokoknya masih single ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Yola. Siapa inspirasi dalam hidup Yola? Mama saya. Mama saya. Kenapa Iya. Mama? Karena mama saya bisa menghantam semua badai dan cobaan dalam hidup ini dengan kuat. Mohon maaf, Papa? Ada, masih ada. Oh, masih ada ya. Nah, pokoknya Mama adalah menjadi salah satu orang inspirasi yang pertama Iya. di dalam hidup Yola. Benar-benar. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin sama Mama yang ada di rumah? Apa ya? Sarangi. Ada yang mau disampaikan Yola? Udah. Nggak ada. Oke, Akbar, aku tunggu untuk ya. Oke, kita beralih ke laki-lakinya ya. Kita ke Ival. Nah, aduh ini banyak banget pertanyaan, ada 5 juga. Siap, Ival? Siap. Oke ya, pertanyaannya aku pilih yang pertama adalah ini dulu. Ival, menurut Ival, kebahagiaan adalah Bersyukur. Bersyukur dalam hal. Segala hal. Walaupun kita gagal, kita bersyukur, itu kita tetap merasakan bahagia. Oke, ketika memang kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, kebahagiaan tetap akan selalu datang ya? Iya, benar. Oke, good. Yang kedua, jika saya memiliki banyak uang, maka saya akan memberikan uang saya ke orang tua saya dan orang-orang yang membutuhkan. orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang yang tidak punya uang. saya lagi nggak punya uang, tolong kasih saya. Oke ya, pertanyaan yang kedua. Ceritakan hal paling unik yang tak bisa terlupakan saat masih kecil. Saya kalau ke kamar mandi harus buka baju semua. Why? Kenapa? Apapun itu, mau buang Iya. air kecil, mau buang air besar, semua harus. Buka baju. Takut kotor katanya dulu. Wah. Masih kecil ya, jadi setiap masuk kamar mandi harus dibuka semua. Iya. Jangan ngebayangin aneh-aneh ya. Ini masih kecil loh buka bajunya, jangan yang sekarang diingat-ingat, bahaya nanti ya. Tapi berarti merasa kotor kalau masuk kamar mandi pakai baju. Iya, bajunya kayak kotor gitu. Aneh Jadi ya. buka baju dulu. Tapi udah kelas 2 SD udah nggak lagi. Oh, udah nggak lagi. Itu kira-kira masih usia berapa? Balita ya mungkin kayak. Oh, balita sampai kira-kira TK atau SD kelas 1 SD gitu ya? 1 ya kayaknya. Oke, agak unik ya ternyata kebiasaan waktu kecilnya. Yang keempat, Ival, mungkin tidak banyak orang tahu tentang Ival. Sebenarnya Ival itu orangnya seperti Ambisius mungkin ya. ambisius. Iya. Kenapa? Seperti apa? Seperti orang yang ambisius ya, mungkin gitu ya. Ambisius ya, mungkin kayak lebih punya target, Iya, harus target. dapetin itu ya, benar-benar berambisi banget, tapi masih dalam hal konteks yang positif ya. Iya. Ada yang memang ambisius banget, akhirnya
lewat jalur yang aneh-aneh kan? aneh-aneh, Enggak, itu enggak. tapi tetap di jalur yang lurus ya, Ya. Kak? Kanan kiri, oke ya. Oke, yang terakhir. Nah, jika Ival melihat tayangan ini kembali dalam 5 tahun ke depan, kira-kira apa sih yang ada di benak Ival melihat tayangan ini kembali? Saya akan mengapresiasi diri saya karena saya pernah ada di tayangan ini dan memberikan motivasi untuk pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing dan bahasa daerah serta literasi di Provinsi Lampung. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, luar biasa banget, 5 pertanyaan dijawab dengan lugas, baik dan benar ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan kita sebelum menutup rangkaian ini. Mungkin Ival dulu ada yang mau disampaikan gak nih untuk muda-mudi yang ada di Lampung terkait karir ataupun pemilihan Duta Bahasa Nasional? Boleh, silakan. Untuk pemuda-pemudi di Provinsi Lampung khususnya, ayo daftarkan diri kalian di pemilihan Duta Bahasa tahun 2023 dan menjadi bagian dari Duta Bahasa, Ikatan Duta Bahasa dalam melestarikan dan berkontribusi dalam kebahasaan, sastra, dan dunia literasi. Oke, Sesiola silakan. Untuk semua pemirsa di rumah, Syailah. Jika kalian melakukan sesuatu, lakukanlah hal yang akan membuat kalian berterima kasih pada diri kalian sendiri di 10 tahun yang akan datang. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita, para generasi muda yang luar biasa ya, udah berbakat, karirnya oke, mengharumkan nama Provinsi Lampung di tingkat nasional, masih single. Ival masih single? Saat ini masih Masa sih? Buka pendaftaran nggak kira-kira? Oke, nggak ya. Pokoknya terima kasih banget Ival sama Yola udah hadir di podcastnya Halo Lampung, Radar Lampung TV, yang pastinya kita akan kembali dengan episode-episode yang baru, dengan narasumber-narasumber yang baru, yang pasti dengan obrolan-obrolan yang tak terduga, tapi dibahas seenaknya, semaunya ya, dan sebebas mungkin pastinya. Dan tentunya saksikan terus ya podcast Halo Lampung setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam di channel Radar Lampung TV dan juga di kanal YouTube Radar Lampung TV, serta juga bisa melalui Spotify atau juga dapat diakses melalui ini kita ya, apa namanya, website di www.radartv.co.id secara berlangganan. Tentunya di episode kedua kali ini podcast Halo Lampung pokoknya seneng banget. Semoga masih ada episode ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke episode-episode seterusnya. Dan tentunya kita juga nanti akan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh generasi muda. Karena narasumber yang kita undang kali ini tidak hanya sekedar ngobrolan biasa, tidak hanya obrolan yang tidak menarik, tapi yang pastinya sangat menginspiratif untuk seluruh masyarakat ataupun generasi muda yang ada di Provinsi Lampung ataupun di Indonesia, karena bisa disaksikan melalui kanal YouTube ya. Pokoknya jangan lupa subscribe terus kanal YouTube-nya Radar Lampung TV untuk menyaksikan seluruh program-program yang kita unggah atau kita upload di kanal YouTube-nya Radar Lampung TV ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di program podcast Halo Lampung. Sampai jumpa dan selamat sore Radar TV. Mantap nihan. Thank you.